Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua manusia itu punya dosa karena manusia tidak maksum sebagaimana nabi dan rasul. Dia tidak maksum, karena itu manusia memiliki dosa. Dan dosa itu kalau sesama dengan manusia yang lain kita bagi menjadi tiga. Itulah kesalahan manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu ada tiga. Ada kezoliman kita kepada orang lain, yang kezoliman itu kita bagi menjadi tiga. Yang kalau misalnya zolim kita kepada orang lain, tindakan zolim kita kepada orang lain itu tidak cepat-cepat kita minta maaf, dan orang lain yang kita zolimi itu tidak memberi maaf kepada kita, itu bisa menyebabkan kita bangkrut, bisa menyebabkan kita di akhirat menjadi orang yang muflis, orang yang rugi. Apa yang dimaksud dengan orang yang rugi itu? Orang yang rugi adalah ketika orang yang kita zolimi nanti di akhirat itu menuntut kepada kita, maka apa yang kita punya, pahala yang kita punya, hasanat yang kita punya, itu akan kita berikan kepada orang yang kita zolimi. Semakin banyak orang yang kita zolimi, semakin banyak orang yang kita salahin, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita berikan kepada orang lain. Di sisi lain, ketika pahala kita ini sudah habis diberikan kepada orang lain, maka apa yang dilakukan? Maka orang yang kita zolimi itu, dosa yang dimiliki oleh orang yang kita zolimi itu akan diberikan kepada kita. Inilah orang yang bangkrut. Dia punya pahala, tetapi karena dia berbuat zalim kepada orang lain, maka pahala kebaikan yang dia punya, hasil membaca Qur'annya dia, hasil sedekahnya dia ketika di dunia, hasil ketika dia berbuat baik kepada orang lain, pahalanya itu akan diberikan kepada orang yang dizolimi. Semakin banyak orang yang dizolimi, semakin banyak pahala yang akan kita berikan kepada mereka. Dan kalau pahala orang yang menzolimi itu sudah habis, maka dosa orang yang dizolimi akan diberikan kepada kita. Pahala hilang, dosa bertambah. Nah, ini orang yang muflis namanya, orang yang rugi di akhirat. Karena itu ada cerita, wahai sahabatku, suatu saat ketika Ali bin Abi Thalib itu lewat, lalu dia dikabarin oleh orang lain, wahai Ali, kamu itu dihibain, kamu dikata-katain oleh si fulan, kamu dikata-katakan dengan kata-kata yang jelek, kamu dirasanin, bahasanya kamu dihibah oleh orang lain. Lalu apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib marah atau tidak? Tidak marah. Dia pulang, lalu dia mengambil roti yang dia punya. Justru roti itu dibawa kepada orang yang ngata-ngatain tidak bagus, yang ngerasanin tidak bagus, yang menghibah Ali bin Abi Thalib. Maka orang yang menghibah Ali bin Abi Thalib itu jadi kaget. Loh, Ali, padahal kamu kan baru saja saya omongin jelek kepada si orang lain. Kenapa kamu malah datang ke sini, malah membawa roti? Padahal kamu saya jelek-jelekan di hadapan orang lain. Kamu saya hibah. Tapi kamu kok ke sini malah membawa roti? Heran dia. Lalu apa jawab Ali bin Abi Thalib? Saya berterima kasih kepadamu, fulan. Karena dengan kau hibahin saya, dengan kau kata-katain saya hal yang tidak bagus kepada orang lain, dengan apa yang kau katakan kepada orang lain tentang diri saya, yang jelek diri saya ini, sesuatu yang tidak bagus pada diri saya ini, ketika kau kata-katain itu, maka pahalamu kau berikan kepadaku dan dosaku telah kau ambil. Makanya saya berterima kasih, karena pahalamu engkau berikan kepadaku dan dosaku telah kau ambil. Karena itu maka aku memberimu hadiah rasa terima kasihku kepadamu. Gitu, wahai sahabatku. Jadi ketika banyak orang ngerasanin kita, padahal kita barangkali tidak melakukan apa yang dia hibahin itu, dan kita tidak menyenangi apa yang dia katakan. Karena definisi hibah itu begini, definisi hibah itu adalah orang membicarakan tentang kita yang kalau apa yang dibicarakan itu kita didengar oleh orang lain. Orang lain itu nggak suka. Si A ngerasain tentang si B,
Kalau misalnya si B tahu terhadap perbincangan si A tadi, si B tidak suka. Itu namanya ghibah. Dan dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah bahwa dalam kitab Taurat itu pernah dijelaskan bagi mereka yang suka menghibah saudaranya yang lain. Dan lalu dia taubat dari tradisi menghibah itu. Dia hibah, kerjaannya menghibah orang lain. Lalu dia bertaubat, maka dia akan masuk surga yang paling akhir. Dan bagi mereka yang suka menghibah, terus-menerus mentradisikan menghibah, maka dia adalah awwaluman yadkhulun nar, awalnya orang yang akan masuk neraka. Wahai sahabatku, ini dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan tentang ada 3 macam kezoliman yang kita punya. Barangkali kita punya salah kepada orang lain. Jadi salah kita itu berkisar kepada 3 hal. Yang pertama adalah salah yang menyangkut harga diri orang. Misalnya memfitnah orang, menghibah orang, kemudian menyebabkan orang lain malu, menyebabkan harga diri orang itu hilang, menyebabkan harga diri orang itu menjadi buruk dan lain sebagainya, menghibah, ngerasanin dan lain sebagainya. Kalau itu, maka kita harus minta maaf kepada mereka sebelum orang yang kita hibahin itu nanti menuntut kita di akhirat sehingga kita menjadi orang bangkrut. Jadi kalau kita suka menghibah orang lain, suka memfitnah orang lain, itu artinya kita sedang membuat kezoliman kepada orang lain yang berhubungan dengan harga diri orang lain. Dan kita harus minta maaf, kita harus istihlal namanya, yang kemudian menjadi halal bihalal itu kalimat istihlal ini, kita harus minta maaf kepada mereka. Dan kalau mereka minta maaf, alhamdulillah, berarti nanti kita menjadi orang muflisnya menjadi berkurang. Itu dosa kita, zolim kita kepada orang lain. Karena az-zulmu zulumatun, zolim itu adalah kegelapan yang banyak. Di akhirat bisa gelap, di dunia menyebabkan kita gelap dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi kesalahan kita yang berhubungan dengan harga diri orang lain. Yang kedua adalah kesalahan, kezoliman kita kepada orang lain yang berhubungan dengan harta orang lain. Barangkali ada harta orang lain yang kita ambil secara gosok, barangkali ada harta orang lain yang kita ambil secara diam-diam, namanya mencuri, barangkali ada harta orang lain yang rusak gara-gara kita. Karena itu, maka kita harus menggantinya. Apa yang kita curi, kita ganti. Apa yang kita gosok, kita ganti. Kita kembalikan apa yang kita curi. Supaya kenapa? Supaya tidak ada tuntutan. Setelah kita mengatakan bahwa kita yang mencuri, kita minta maaf kepada orang yang telah kehilangan. Karena orang yang kehilangan harta bendanya itu, dia merasa menderita. Saya sudah lama bekerja untuk mencari sandal ini sandal kesayangan. Lah kok hilang dicuri orang lain? Mangkelnya luar biasa. Karena itu dia harus minta maaf dan mengembalikan apa yang dia curi, harus dikembalikan. Secepatnya dikembalikan. Itu namanya zalim kita, kesalahan kita kepada orang lain yang berhubungan dengan harta. Dan kalau ini tidak bisa diselesaikan, tidak cepat diselesaikan, maka itu bisa menyebabkan diri kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dan yang terakhir adalah dosa kita yang berhubungan dengan nafsiyah, namanya badan. Barangkali kita pernah membunuh orang lain, barangkali kita pernah memotong telinganya orang lain, barangkali kita telah melukai orang lain, maka kita harus minta maaf dan kita juga siap untuk dikisos. Dikisos kita ini, siap untuk dikisos. Dan kalau misalnya dia memberi maaf, keluarganya memberi maaf, tidak jadi masalah, atau memberi sesuatu hukuman yang lain, itu tergantung keluarganya. Jadi wahai sahabatku, lalu orang yang kita salahi tidak ada sudah, bagaimana? Orang yang kita zolimi sudah tidak ada, sudah meninggal atau di tempat yang tidak kita tahu. Maka caranya adalah dengan cara kita berbuat baik dan dengan cara kita beristighfar, yang pahala kalau kita berbuat baik tadi itu, pahalanya kita tunjukkan, kita tujukan untuk orang yang kita zolimi tadi itu. Misalnya bersedekah, wakaf, lalu wakafnya pahala wakaf, pahala sedekah kita tujukan untuk orang yang kita zolimi, atau kita pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa yang kita lakukan, juga memintakan ampun untuk orang yang kita zolimi itu. Wahai sahabatku, supaya diri kita ini tidak
termasuk orang yang bangkrut di akhirat, sadarilah apakah kita memiliki kezoliman kepada orang lain, terutama pemimpin. Barangkali ada kezoliman yang kita buat. Kalau kita jadi pemimpin, barangkali kita berbuat zolim kepada rakyat kita yang banyak. Karena itu, ayo kita introspeksi diri, hasibu qabla an tuhasabu. Barangkali kita punya salah pada orang lain, kita berbuat zalim kepada orang lain, ayo minta maaf sebelum kita jadi orang muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.